Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arif Mandrit, Romo Daniel Biantoro. Kita akan kembali kepada acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya, untuk saudara yang belum, tolong untuk subscribe ya. Dan juga untuk klik itu like-nya, klik itu lonceng notifikasi, serta share kepada teman saudara sebanyak-banyaknya. Dan kalau saudara merasa terbeban untuk membantu pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui akun bank yang ada di depan. Dan juga kalau saudara ingin belajar lebih lanjut dan ingin menjadi bagian dari Gereja Ortodoks, saudara bisa kontak Romo Yakobus yang nomor teleponnya ada di sana untuk dimasukkan dalam katekisasi nasional. Saudara bisa belajar melalui online ya, baik melalui komputer, laptop, ataupun melalui telepon untuk belajar dengan iman ortodoks dari dasar. Selanjutnya, kalau saudara ingin belajar secara akademis, kami punya program sekolah teologi online juga yang saudara bisa belajar dari tempat saudara. Ini sudah gelombang ketiga. Semacam kursol, dan saudara bisa menghubungi Bapak Artemius Thomas Matulesi. Beliau yang bertanggung jawab untuk Departemen Pendidikan Gereja Ortodoks Indonesia. Dan kalau saudara ingin mendapatkan buku-buku, kami juga menerbitkan buku-buku spiritualitas. Ini ada 3 buku baru yang kami punya. Yang pertama ini adalah kisah pencarian kerohanian dari seorang peziarah Rusia pada abad ke-19. Nama bukunya adalah Perjalanan Seorang Peziarah dan Peziarah Meneruskan Perjalanannya. Ini terjemahannya. Dan ini karena ini wujudnya cerita, ini lebih mudah. Ini wujudnya kisah, ya, kisah perjalanan. Dan ada buku lain yang akhirnya mengenai praktek pada kehidupan kerohanian itu, yang bukunya ini, Tangga Pendakian Ilahi. Ini ditulis oleh seorang rahib ya, Yohanes Klimakus pada tahun 5600 di Gunung Sinai. Tapi karena bukunya agak sulit, maka ada buku penuntunnya ya. Nah, buku penuntun itu bisa untuk menolong saudara nanti kalau membaca buku ini. Jadi saya sarankan untuk beli buku ini. Lalu penuntun baru ke sini ya. Ini. Saudara bisa beli buku ini kepada Ibu Theodora yang nomor teleponnya juga terpampang di depan, halaman depan daripada video ini. Dan kalau saudara ingin berkunjung ke parokia kami atau komunitas-komunitas kami yang ada di mana-mana dan makin berkembang setiap hari, saudara bisa menunggu nanti sampai akhir. Di situ nanti ada alamat-alamat daripada komunitas itu, dan kalau rumahnya dekat dengan saudara, saudara bisa menghubungi koordinatornya yang nomor teleponnya ada di situ. Baik, sekarang kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan masih dari saudara Andre dari Semarang. Romo Daniel, ada pertanyaan satu lagi. Bukankah pengertian Tuhan di PB itu Lord, Tuhan, bukan Theos atau God? Di dalam PB itu ada 2 kata yang digunakan, yaitu Kyrios, artinya Tuhan. Dan kata Kyrios ini bisa berarti Tuhan dalam arti sang penguasa, tapi bisa juga ini penerjemahan dari kata Adonai yang merupakan ucapan orang Yahudi untuk kata YHWH. Jadi Kyrios ini bisa dimaknai dalam arti Tuhan sebagai sang penguasa, dan itulah gelar yang diberikan kepada Yesus sebagai Mesias yang telah dimuliakan, atau sebagai untuk menunjuk kata Adonai yang artinya sebagai terjemahan dari kata YHWH di dalam Perjanjian Lama dari kata Adonai. Oleh karena itu, kalau kita menyebut Tuhan Yesus, bisa artinya dia itu sang penguasa Yesus, karena dia sesudah kebangkitannya diangkat dalam kemuliaan di sebelah kanan Allah. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua,
ayatnya 32 sampai 36. Baca satu-satu, saya terjemahkan ayat yang satu-satu. Saya jelaskan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, Yesus dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan para rasul itu yang menyaksikan peristiwa itu. Jadi ini peristiwa ini bukan dongeng. Ini peristiwa kejadian dalam sejarah yang disaksikan oleh para muridnya. Terus? Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan. Nah, sesudah dibangkitkan itu, dia ditinggikan, diangkat ke surga. Kita baca di dalam mengenai peristiwa pengangkatan ke surga ini, kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1, ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya. Nah, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka, murid-muridnya itu. Dan awan menutupnya itu bukan awan biasa ini. Awannya dalam perjanjian dalam kitab suci selalu menunjukkan kepada alam ilahi, kehadiran yang ilahi. Berarti awan berarti Yesus masuk ke alam ilahi, gitu ya. Dengan tubuhnya yang bangkit itu. Terus? Ketika mereka sedang menatap ke langit. Sedang menatap ke mereka. Jadi dia masuk alam ilahi terus gimana? Kembali ke Kisah Rasul tadi. Ayat yang ketiga. Dan sesudah ia ditinggikan. Nah, ditinggikan, naik ke surga. Oleh tangan kanan Allah. Maksudnya ditinggikan duduk di sebelah kanan Allah. Terus? Dan menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus. Yang dijanjikan itu. Yang dijanjikan kapan? Dijanjikan di dalam Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16, itu ada janji-janji tentang Parakletos, tentang Roh Kudus. Dan itu diterima janji itu, setelah dia menerima Roh Kudus itu dimuliakan itu dari Bapa, ya kan? Maka dicurahkan. Jadi kalau begitu sekarang, di sebelah kanan Allah, itu ada yang duduk, yaitu Yesus yang telah bangkit. Padahal, dalam kitab Mazmur itu ada nubuat. Mazmur 110, ayatnya 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Dalam bahasa aslinya, Neum Yahweh le Adonai. Berkatalah Yahweh kepada Adonai. Terus, apa kata Yahweh kepada Adonai? Duduklah di sebelah kananku. Nah, berarti Adonai itu nanti akan duduk di sebelah kanan Yahweh. Berarti kalau gitu di sebelah kanan Yahweh itu ada yang di sebelah kanan itu ada yang duduk, itulah Adonai. Itu menurut nubuatnya. Padahal realitanya yang ternyata secara sejarah naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh ini adalah Yesus. Berarti kalau gitu yang di sebelah kanan Yahweh itu Yesus, Yesuslah Adonai yang dinubuatkan oleh Daud itu. Teruskan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Ya, yang naik ke surga kan bukan Daud. Yesus ternyata yang naik ke surga. Terus? Malahan Daud sendiri berkata. Tetapi Daud bernubuat. Apa nubuatnya? Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Yahweh, Neum Yahweh le Adonai. Berfirmanlah Yahweh kepada Adonai. Apa firmannya? Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya, musuh-musuhnya adalah dosa, iblis, dan kematian. Telah dikalahkan. Jadi kalau gitu yang duduk di sebelah kanan Yahweh adalah Adonai. Oleh karena itu, teruskan, karena yang di sebelah kanan Yahweh itu digunakan kanan Bapa itu adalah Kristus, maka selanjutnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Nah, kalau begitu seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan ya, Yesus. Karena dia yang duduk di sebelah kanannya. Padahal menurut nubuat yang duduk di sebelah kanan Yahweh adalah Adonai. Dan sekarang yang duduk di sebelah kanan Bapa adalah Kristus. Berarti Kristus adalah Tuhan. Artinya apa? Artinya Mesias yang dimuliakan dan diberi segala kuasa. Itu artinya. Jadi Allah itu mengangkat Yesus itu menjadi Mesias yang penuh kuasa dengan sebutan Tuhan tadi. Adonai tadi. Karena dengan diangkat ke surga, maka dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Oke. Kepadaku, pada Yesus telah diberikan. Berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Bapa.
Yahweh. Segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau dia diberi segala kuasa, berarti dia penguasa, berarti dia sang penguasa. Itulah kata-kata Tuhan itu. Jadi Tuhan Yesus artinya bukan Allah Yesus di sini. Tuhan Yesus adalah Mesias yang telah diangkat dan dimuliakan dan diberi segala kuasa, menjadi raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya disingkat jadi Tuhan itu. Kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih. Jadi kalau gitu siapa yang mengangkat Yesus jadi Tuhan? Jadi Mesias yang mempunyai segala kuasa itu? Ya Allah sendiri. Oleh karena itu dalam perjanjian baru dibedakan antara kata Allah dan kata Tuhan untuk Yesus. Kata Allah untuk Yahweh itu, atau kata Elohim untuk Yahweh itu, dan kata Tuhan untuk Yesus. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang Tuhan? Menurut ayat ini, Yesus. Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, terus? Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang Jadi mati. Tuhan, Yesus yang Tuhan itu dibangkitkan oleh siapa? Oleh Allah. Kalau gitu Allah dan Tuhan penggunaannya sama nggak dalam Alkitab? Enggak. Allah adalah Bapa yang membangkitkan, Tuhan adalah Mesias yang dibangkitkan dan diberi segala kuasa. Demikian juga kita baca dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 tadi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Nah, Allah telah membuat Yesus. Terus? Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan, artinya menjadi Mesias yang diberi segala kuasa. Kita baca juga dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan, maksudnya Bapa yang membangkitkan Kristus, maksudnya. Jadi kalau begitu pertanyaannya, bukankah Tuhan dalam perjanjian baru Tuhan itu artinya Lord? Betul, Kyrios itu Lord, tapi juga artinya menunjuk kepada Adonai, di mana Yesus itu namanya mengandung nama Yahweh. Karena dia firmannya Yahweh, sebab namanya Yahweh diberikan pada Yesus. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Ya, jadi namanya siapa? Bapa. Namanya Bapa siapa? Yahweh. Terus? Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama Yahweh ini sekarang telah diberikan kepada Yesus. Sehingga Yesus adalah penampakan dari Yahweh. Oleh karena itu sebutan untuk Yesus bisa sekaligus itu artinya Mesias yang dimuliakan, tapi juga bisa sebagai Yahweh itu sendiri, sebagai penyataan diri Yahweh. Dan itulah sebabnya Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oke, saya baca dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Ipen aftis Yesus. Yesus berkata kepada mereka, amin, amin, lego imin. Amin, amin atau sesungguh-sungguhnya. Aku berkata kepadamu, prin Abraham yeneste. Sebelum Abraham itu jadi, ego emi, akulah aku. Jadi Yesus menyebut dirinya sebagai ego eimi, akulah aku. Dan ini kata-kata yang diucapkan oleh penampakan Yahweh yang adalah firman yang menjadi manusia. Sebelum dia menjadi manusia dalam wujud malak Yahweh, dengan sebutan ego eimi ini, akulah aku ini. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Kita baca ayatnya yang ke-2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang... Malaikat Tuhan, malak Yahweh. Ini adalah sebutan untuk penampakan firman sebelum menjadi manusia. Maka di sini malaikat Tuhan menampakkan diri, tapi ayat 4.
Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Padahal tadi yang menampakkan diri dari tengah-tengah semak duri siapa? Malaikat Tuhan. Tapi di sini disebut Allah. Sebab ini adalah firman yang menampakkan diri. Dan ketika firman ini yang menampakkan diri dalam wujud malak Yahweh ini ditanya tentang namanya, dia mengatakan ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku adalah aku, ego eimi. Dan kata-kata ini diucapkan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 58 tadi. Sebelum Abraham jadi prin Avram geneste, ego eimi. Aku adalah aku. Berarti Yesus menyatakan diri sebagai Yahweh. Karena nama Yahweh di dalam Yohanes 17 ayat 12 telah diberikan kepada Yesus. Jadi dengan menyebut Yesus sebagai Tuhan, pertama bisa berarti sebagai Mesias yang telah dimuliakan dan diberi segala kuasa di sebelah kanan Allah. Tapi juga sebagai penyataan diri Yahweh sendiri karena nama Yahweh ada di dalam Mesias ini. Dan Yesus sendiri mengatakan, Aku adalah aku. Jelas ya? Baik, Saudara Andre. Saya kira itulah pertanyaan saudara yang terakhir. Kiranya bermanfaat dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.